Shalom, selamat pagi, jumpa lagi di Efrata Devotion. Saudara kekasih, hari ini sapaan firman Tuhan kembali dari khotbah di bukit, Matius pasal 5 ayat yang ke-14 sampai 16. Saya akan baca buat kita. Firman Tuhan berkata, "Kamu adalah terang dunia. Kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi. Lagi pula orang tidak menyalakan pelita lalu meletakkannya di bawah gantang, melainkan di atas kaki dian, sehingga menerangi semua orang di dalam rumah itu. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di sorga." Yesus berkata, kita adalah terang dunia. Saudara, Sobat Efrata, terang adalah kebutuhan utama buat manusia, bahkan buat dunia. Saudara masih ingat, di dalam kisah penciptaan, Allah menciptakan pertama sekali adalah terang. Karena itu begitu penting sekali terang. Sebab kalau tidak ada terang, maka dunia diliputi kegelapan. Apakah kegelapan itu, saudara? Secara harfiah, kegelapan berarti ketiadaan terang. Suasana yang gelap membuat orang tidak dapat beraktivitas, tidak dapat melakukan banyak hal. Tetapi Alkitab juga menyaksikan kegelapan lebih daripada tidak ada cahaya dalam arti harfiah. Kegelapan artinya situasi penuh dengan dosa, masalah, kebencian, kejahatan, tidak ada kasih, kerusuhan, dan banyak hal-hal negatif lainnya. Itulah kegelapan. Saudaraku, Yohanes mengatakan, terang yang sesungguhnya telah datang ke dalam dunia. Itulah Yesus Kristus. Karena itu, terang bukan hanya berarti cahaya, terang juga berbicara esensi atau pribadi Allah itu sendiri. Orang yang hidup di luar Allah, orang yang hidup di luar Yesus, kegelapanlah yang akan menguasainya. Tetapi orang percaya, dia akan hidup di dalam terang, dan hari ini kita diminta juga untuk menjadi terang. Bagaimana caranya, saudara-saudaraku? Sobat Efrata, Alkitab, khususnya Yesus mengatakan kepada kita, orang tidak menyalakan pelita lalu meletakkannya di bawah gantang, melainkan di atas kaki dian, sehingga menerangi semua orang dalam ruangan itu. Artinya, taruhlah terang, taruhlah iman pada tempatnya. Tempat yang tinggi seperti dian harus ditaruh di kaki dian. Pada tempat yang tinggi, angkatlah kesaksian saudara. Angkatlah hasanah iman saudara dalam tataran yang tinggi. Bukan untuk kebanggaan, tetapi agar orang melihat dan memuliakan Tuhan. Ironi saudara, Alkitab juga mengingatkan kepada kita, jangan taruh dian itu di bawah gantang. Saudara, gantang adalah sebuah tempat yang merupakan alat ukur biji-bijian. Gantang juga berbicara tentang tempat makanan. Jangan taruh kaki dian, jangan taruh pelita di bawah gantang. Artinya, jangan taruh kesaksian saudara, jangan tutupi kesaksian saudara hanya gara-gara faktor ekonomi,
faktor perut atau faktor makanan. Kita harus taruh pada tempatnya, tempat yang tinggi. Bahkan Yesus mengatakan, taruh di tempat yang sangat tinggi, seperti kota di atas bukit, tidak tersembunyi. Sebagai orang Kristen, sebagai orang yang hidup dalam terang, kita harus menyaksikan terang. Sebagai orang Kristen, pengikut Yesus, saksikanlah terang. Jangan sembunyikan kesaksian saudara, hanya gara-gara pertimbangan ekonomi, takut rugi. Jangan simpan kesaksian saudara, jangan bersembunyi demi pertimbangan perut. Ingat, Tuhan kita bukan perut. Saksikanlah terang, Yesus Juru Selamat.